warga, gimana kabarnya? Saat ini Dewan Sambang RT berada di RT 60 Minggiran. Di sini nih warganya sudah aktif untuk menggerakkan perekonomian rumah tangga dengan produksi berbagai usaha kuliner. Snack yang ini pasti akan sangat sesuai dengan program pemerintah Kota Jakarta yaitu Gandeng Gendong. Nah, saya akan janjian ketemu dengan Ketua RT 60 Pak Sulis yang udah siap-siap untuk ngobrol dengan kita di Dewan Sambang RT. Langsung kita ke rumahnya beliau. Maju lah, juga. Nah, udah sampai nih tempatnya Pak RT. Kelanuan Pak RT. Monggo Mbak, monggo. Bapak, Ya? saya Isya dari Dewan Sambang iya. RT yang janjian mau ketemu sama Bapak. Oh iya, monggo. Nggih, ini boleh saya ngobrol-ngobrol Monggo, Pak sama silakan Bapak? masuk. Iya. Monggo Mbak, nenggarian Mbak. Saya nggih Pak. Monggo. Nembe repot mboten niki wau. Boten niki wae nembe napa nggih. Teturon. Wah, santai-santai. Iya. Pak, ini nek di RT 60 ini biasanya warga itu masih rutin kumpul-kumpul gitu nggak Pak? Masih ada kegiatan rutin untuk pertemuan RT 60 terus sama kegiatan rutinnya itu setiap 3 bulan sekali itu ada kerja bakti. Bapak-bapak sama ibu-ibu jadi satu. Ya. 3 bulan sekali bersih-bersih sekitar kampung sini RT 60 seperti itu. Biar tetap nyaman gitu Ya, Pak ya. gitu, nggih. Ya. Ini kan saya dengar kan kalau di RT 60 ini kan warga sudah aktif mengupayakan untuk bisa roda perekonomian rumah tangga tuh terus berputar dengan usaha kuliner, snack dan sebagainya. Nah, itu memang ada banyak warga yang ada usaha UMKM Pak di sini. Sini ada Mbak, itu blueberry ya atau itu melayani untuk pemesanan snack seperti itu ya. Terus ini kebetulan ada warga kami yang baru mau memulai untuk bikin snack. Jadi nanti kalau sekitar warga sini ada yang mau pesan itu nanti bisa untuk pesan seperti Di itu. sana. Mbak. Iya. Oke. Kalau masyarakat di sini rata-rata pekerjaannya apa Pak? Aktivitasnya? Sini itu aktivitasnya itu ya pada bekerja Mbak. Jadi nggak yang usaha ya juga ada tapi rata-rata untuk bekerja sini Mbak. Gitu. Yang anak-anak muda juga banyak Pak? Nggak Yang dikit Mbak. usia-usia sekolah gitu pelajar, Itu warganya kuliah. cuma sedikit Mbak sini Oh, tuh. sedikit. Jadi nggih, jadi ada sih tapi ya nggak banyak. Iya, Ya, iya. masih, nggih. Berapa kakak Pak di RT 60 ini? Sekitar 40 kakanan. Oh, cukup Nggih, padat ya, nggih. 40 kakak itu ya. Dan yang kalau ada usaha UMKM-nya dari 40 kakak itu berapa Pak? UMKM 1, 2. Kalau saya itu nganu Mbak, jualan kuliner ya. Oh, iya. Nggih, tapi istilahnya bukan di tempat sini gitu Nggih. loh. Nggih. Apa Pak kulinernya Saya apa Pak? bakmi Jawa Mbak. Wah, warga ini penting ini ya untuk diketahui bersama. Bakmi Jawa namanya? PS Pak Sulis Oh, bakmi Jawa PS. Iya. Di mana itu Pak? di Kasongan. Di Kasongan. Wah, Pak Sulis ini RT 60 Minggiran tapi jualnya di Kasongan. Iya, Tapi benar. usaha kuliner juga gitu ya Iya. Pak ya. Terus kalau yang lain Pak ada usaha yang sama juga kuliner warga yang lain apalagi Pak yang Bapak juga tahu? Ada angkringan. Angkringan. Ada. Ada yang buka di sekitar lapangan Minggiran itu mungkin? Kalau di sekitar lapangan nggak ada Mbak. Oh, nggak Dari di apa itu jalan apa ya? Maga ke barat itu loh Mbak. Nggih. Di Suryo di Ningratan. Oh ya. iya, karena pusatnya kuliner Iya, juga itu Pak ya, iya. kalau sore gitu. Nah ini Bapak kalau melihat potensi dan juga semangat warga untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu dengan usaha kuliner ini. Kuliner ini kalau sekarang ini memang sangat menarik ya Pak ya. Iya benar Mbak. Kalau ada tren-tren gitu terpengaruh buatan Pak? Untuk tren kuliner Iya. atau apa kayak minuman? Berpengaruh ke usahanya Bapak buatan nih misalnya? Enggak sih Mbak. Kalau untuk saya pribadi enggak, masih berjalan dengan baik. Nggih. Karena penikmatnya sudah ada sendiri Iya, ya Pak ya. iya, Bakmi sudah. Jawa sudah Iya. ada yang memang suka sudah Iya. ada. Kalau sekarang kan ada trennya minuman-minuman ada yang matcha dan sebagainya. Makanan mungkin yang ada dari Korea dan sebagainya. Bakmi Jawa tetap bisa bertahan Iya, gitu benar, ya. Mbak. Kalau snack yang diproduksi warga sekitar RT 60 apa saja Pak biasanya Pak? Apa ya?
Lemper wonten? lemper ada. Nggih. Nggih. Nah, itu nanti istilahnya warga kami yang mau bikin kuliner baru itu, Nggih. nah itu nanti bisa dipesenin apa aja, Oh. gitu, nggih. Itu sebagai tempat buat ngumpul aja, lalu masyarakat yang lain ikut buat juga nanti disetor ke sana atau membuat itu sendiri dari satu? pribadi, Mbak. Oh, Nggih, ngaten, pribadi. ngaten, nggih, Nggih. nggih, nggih. Mungkin nanti ke depannya kalau memang bisa ya biar warga Bisa ikut ya, Pak, ya? gitu, nggih. Nggih, nggih. Nanti diarahkan ke situ. Ya, nggih. mungkin ada yang bisa bikin martabak ya kan? Iya, benar. Ada yang bisa bikin yang lain apa, nah Roti tinggal atau apa, disetor nggih. di situ. Wah, itu cocok itu, Nggih. Pak. Dan ini bisa sama-sama punya penghasilan yang Nggih, banyak benar, gitu. nggih. Ada pelatihan buatan Pak yang mungkin pernah difasilitasi dari pemerintah setempat terkait dengan kuliner itu? Kalau saat ini nggak ada ya, Mbak. Tapi kalau dulu itu memang warga kami ada yang ikut pelatihan di dinas, nggih. Nggih. Nah, itu untuk bikin kue-kue seperti Oh itu. iya, nggih. iya, iya, iya. Masih ada Pak itu alokasi untuk pelatihan-pelatihan itu yang didapatkan? Masih, Mbak, masih ada, nggih. Itu berarti bergantian nanti Pak, kalau ada alokasi itu nanti yang dari dinas yang akan langsung nunjuk atau mungkin dari warga nanti, Ya. oh sekarang jatahnya ini dulu nih, nanti gantian jatahnya yang Pak siapa lagi, Bu siapa, Oh, ngaten itu apa nanti pripun? biasanya kan daftar tuh, Mbak. Kalau ada iya. dari dinas ada terus warga Yang nanti tertarik, tertarik bisa daftar seperti itu. Pak, kalau di RT 60 ini komunikasi warga biasanya pakai apa Pak? Pakai grup di WhatsApp, di HP gitu? Nopo ngumpul rutin seminggu sekali di mana kalau ada informasi disampaikan pas kumpul itu nopo pripun? Lewat WA, Mbak. Lewat WA Nggih. nggih? Jadi kalau untuk berkumpul ya cuma itu tadi, setiap 1 bulan sekali untuk pertemuan warga RT 60. nggih. Oh, nggih. Kalau hari ini sudah ada pengumuman di grup WhatsApp nopo dereng Pak? Nah, untuk acara ini bagaimana? Dari grup di RT ini ada informasi apa di grup WA Pak biasanya Pak? Oh, Pagi ini apa Pak? Yang sudah nggak ada muncul? ya, Mbak? Oh, nggak ada. Nggih. Oh, kalau seminggu ini Pak mungkin saling sapa gitu, ada nggak yang kirim-kirim lagu kenangan nostalgia atau selamat pagi, semangat pagi Ya, itu? cuma- Biasanya kan kalau ini ya, kalau di grup WA itu biar rame lalu saling pada kirim semangat Ya. pagi, kirim foto. Nah, palingnya cuma ucapan selamat pagi seperti itu aja, Mbak. Nggih. iya, iya. Kalau untuk grup itu cuma nanti penyampaian informasi seperti itu aja. Kalau ada informasi dari RW atau grup RT tingkat sekelurahan nanti seperti itu lewat WhatsApp. Oh, iya. Kalau dari kelurahan biasanya ada apa Pak kegiatan yang mungkin dari RT 60 ini juga ikut serta? Kalau kelurahan belum ada ya, Mbak, sampai saat ini. Nggih. Yang pernah nopo Pak? Apa ya? Engkang nate ngaten. Belum pernah ya, Mbak, cuma apa ya, nanti kan kegiatan itu ya cuma acara 17-an ini nanti Oh, ada ya. jalan sehat seperti itu, maksudnya kegiatan yang bukan apa ya, kayak dulu itu memang tingkat kecamatan itu ada kayak gamelan ya, nah, itu ada tapi nggak ada yang ikut. Pentas gitu. Nggih. Pentas-pentas Nggak, seni ngaten apa? Pelajaran Oh, gamelan gitu nggih, tuh loh, nggih, nggih. nggih, nggih. Belum ada yang Oh, tapi tertarik. biasanya ada. Dulu pernah ngaten. Dulu pernah, nggih. Nggih, nggih. Itu kegiatan rutin dulu ya Pak ya, Iya, ada dulu pelatihan rutin, seperti nggih. itu. Kalau sekarang Pak ini kan di beberapa RT di Yogyakarta ini sudah ada alokasi MBG juga yang Iya. untuk ini ya, untuk balita dan Iya, ibu balita, hamil. nggih. Di RT 60 sudah dapat atau belum itu Pak? Sudah juga. dapat, nggih. Untuk, Sudah dari kapan itu Pak? 2 bulan yang lalu ada ya? Selama 2 bulan ini kira-kira. Iya, 2 bulanan. Kalau dari pantauan Bapak sebagai ketua RT gimana Pak? Lancar semuanya? Warga bisa ikut mendapatkan manfaatnya juga? Iya, Mbak, semuanya lancar untuk distribusi itu, dan warga juga memanfaatkan, sangat berguna, tentunya khususnya untuk yang untuk balita sama ibu hamil seperti itu. Nggih, nggih.
Bapak pernah ngecek mboten atau mungkin di grup juga disampaikan ini, oh hari ini menunya yang untuk MBG untuk ibu hamil, menyusui dan juga untuk balita itu menunya ini, lalu mungkin ada masukan gitu, catatan dari warga masyarakat apa mboten Pak? Mboten ya Mbak. Jadi apa ya namanya, cuma menerima aja. Jadi ada info bahwa MBG sudah turun untuk ibu hamil ya, langsung nanti ambil seperti itu aja. Oh, oke. Pak, ini kan memang kalau biasanya kan kalau Agustus itu kan bulan yang kesempatan seluruh warga masyarakat bisa ngumpul-ngumpul bareng. Yeah. Entah itu nanti gotong royong bersih-bersih dulu atau mau ada tirakatan atau ada lomba-lomba gitu. Di RT 60 ini selain bersih-bersih ada mungkin ada kegiatan rutin juga yang dilakukan kalau di Agustusan ini Pak? Ada, yeah. Tentunya di malam tirakatan ya. Terus besok Minggu tanggal berapa itu? 9 itu ada perlombaan anak-anak sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, dan kebetulan untuk warga RT 60 itu nantinya bergabung dengan RT 61. Seperti itu karena memang di RT 60 itu warganya cuma sedikit dan 61 juga sedikit. Terus nanti digabung biar lebih meriah karena pesertanya biar apa namanya? Ya biar ramai ya, banyak biar gitu ramai ya Pak ya. itu. Oh, lomba apa Pak yang rutin ada gitu? Kalau untuk bapak-bapak lombanya apa Pak biasanya? Untuk besok volley ya, volley sama apa? Oh, atau estafet. Lomba olahraga gitu ya. Olahraga. Kalau buat anak-anak Pak biasanya apa Pak? Biasanya kerupuk, kelereng seperti itu. Ya lomba-lomba yang apa ya namanya tradisional dari nanti dulu dibalik Pak, gantian yang bapak ibu-ibu lomba makan kerupuk sama lomba lari kelereng gitu ya. Nanti biar anak-anak ikut menikmati seperti apa keramaiannya gitu. Itu biasanya kalau pas lomba gitu atau tirakatan gitu untuk snack dan lain-lain dari warga setempat juga Pak? Iya, dari warga. Oh, berarti pas ya ini kalau misalnya kita sekalian habis ini nanti kita ke tempatnya Pak Ruben kan ya? Tempatnya Pak Ruben buat kita ngobrol juga mengenai usaha snack dan kulinernya yang ada di tempatnya Pak Ruben. Dan apakah nanti di tirakatan itu atau di peringatan yang lain juga biasanya warga setempat juga pesan di sana atau enggak? Nanti Bapak nganter saya ke sana Pak ya, saya belum tahu tempatnya. Saya boleh nggak Pak ya? Nah, warga ikut saya. Habis ini kita akan ke tempatnya Pak Ruben. Ini salah satu pengusaha snack dan kuliner yang ada di RT 60 Minggiran. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut jalan-jalan setelah ini. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Nah ini Mbak tempatnya raspberry. Oh, raspberry. Pak Ruben tadi itu nggih. Ada kan Pak ini tapi Pak Ruben ya jam segini ya. Nuhun Pak Ruben. Yang ini betul kan ya Pak RT ya? Ini benar. Tanuan. Bapak, saya Isya dari Dewan Sambang RT. Oh iya. Iya, yang kemarin mungkin Pak RT udah cerita ini mau ada dari kunjungan dari Dewan Pak. Oh iya. Untuk tanya-tanya tentang usahanya raspberry. Iya. Terus ya Pak nggih. Nggih, leres. Nggih. Monggo pinara. Nggih Pak. Baru ada pesanan Pak ini kayaknya. Iya, baru ada pesanan. Atau nyiapin buat saya sama Pak RT jangan-jangan. Pak RT monggo mau lenggah pundi? Mas, Pak RT. Ini, Mas. Enggak. Saya di sini dulu. Nggih. Pripun niki pesanan kathah?
Alhamdulillah tiap hari selalu ada. Wah, cocok kalau tiap hari ada tuh ya Pak ya. Kalau pesanan tuh sampai berapa Pak yang pernah tuh? Yang pernah kita ngerjakan sampai 1.000 pernah. 1.000? Iya. Oh, acara apa Pak itu biasanya? Itu yang lalu kita mengerjakan untuk 17 Agustus Oh, untuk Paskib. Ya. tahun kemarin berarti. Iya, tahun kemarin. Tahun ini ada pesanan juga yang sampai ribuan juga Pak? Tahun ini ada Ada. juga nih. Ya, ya. Pak, ini kan di sini juga ada dipasang ini Jogja Istimewa, Gandeng Gendong gitu. Iya. Berarti ini produk-produk dari Raspberry ini apakah juga pernah mboten misalnya ada pesanan untuk dari OPD dari dinas mana ada kegiatan lalu pesannya di sini gitu Pak? Iya, banyak dari OPD dari dinas-dinas itu pesan dari kami banyak. Oh, biasanya pas kegiatan-kegiatan apa Pak yang di sana Pak? Banyak untuk rapat, untuk kegiatan di luar pun juga ada. Iya. Nah ini bukti nyata nih ya warga Kota Jogja ya. Berarti memang pemerintah Kota Jakarta ini ada program gandeng gendong itu beneran terlaksana. Masyarakat ikut mendapatkan manfaatnya gitu nggak Pak RT nggak? Semuanya juga. Besok kapan-kapan kalau ada acara gitu misalnya tirakatan berarti pesannya bakmi Jawanya PS ya. Biar semua bisa ikut mendapatkan manfaatnya gitu. Pak ini usaha ini ada sejak kapan Pak Raspberry ini? Kita buka itu dari tahun 2017. 2017. Iya. Oh, jadi lumayan ya, sudah lumayan. Itu berawal dari apa Pak pertama kali? Pertama kali Raspberry itu malah kita buka awal mula salad buah. Ya. Ya, salad buah. Kemudian salad buah mulai agak menurun, kita langsung coba peruntungan kita ke Snack gitu ya Pak ya. Dan ternyata alhamdulillahnya kita bisa berjalan sampai sekarang. oh ini snack dan catering juga ya Iya, tadi betul. itu ya. Oh, jen. Kalau awal dulu Bapak ingat nggak pertama kali itu pesanan yang dapat yang langsung lumayan itu dari mana Pak? Kalau yang pertama kali pesan itu dari Dinas Kesehatan. Oh, untuk yang Dinkes, pertama kali, iya. ya dari Dinkes itu pertama kali. Masih ingat mungkin berapa Pak? 3.000? 3.000 packs? Belum ada. Belum, sampai. kapan Iya. pesan lagi nih dari Dinas Kesehatan ini ya ditunggu sama Raspberry gitu ya. Oh, itu pertama kali dan banyak ya. Kalau awalnya kan mungkin Kalau banyak enggak terlalu sih ya. Kalau yang terus langsung banyak itu Oke. malah dari DPR. Oh, Waktu itu langsung kita baru bergabung langsung dipasrai untuk apa Pak? rapat ini. Pas ada Pas agenda rapat agenda, gitu. iya. Oh, pesannya banyak gitu. Ya, menurut kami itu sudah banyak. Oh, jen. 300 bawah itu. Oh, ya alhamdulillah ya Pak ya. Itu memberikan semangat untuk wah ini kan tadinya kan dari salad buah, terus kok mulai turun. Ini gimana ini perekonomian rumah tangga ini bisa ngelimpang nanti ya Pak ya. Betul. Pindah ke Iya. snack dan catering kok ternyata cocik ya. Cocok, iya. Pesanannya juga cocik ini. Lancar saya sampai dengan sekarang gitu. Iya. Pak ini kok ada yang wangi-wangi ini baru bikin apa Pak? Ini di dalam baru bikin kue, rot cake sama ada pie buah, ya macam-macam. Wah, Iya. pantas ini ya kalau warga bisa ikut duduk di sini langsung ini pengen terbang ke dalam ya. Jadi quality control untuk mencoba satu persatu, cocik enak, lanjut gitu ya. Biar maknya beneran ngatan. Pak ini kan hari ini kita nanti juga akan ada Pak Dewan yang akan ikut serta untuk meninjau juga, melihat juga. Siapa tahu Pak nanti kalau beliau mau ada kegiatan, jangan lupa Pak pesan lagi buat rapatnya gitu loh Pak ya. Harus itu. Iya, harus itu. Jen. Iya. Ini kalau yang di sini kan kalau tadi Pak RT kan cerita ada juga yang warga yang lain juga sedang membangun usaha yang sama. Ini kalau Pak Ruben melihat di Jogja ini peluang untuk usaha snack catering itu masih cukup bagus Pak. Kalau di Jogja itu cukup bagus. JJ. Untuk snack dan catering. Malah yang ya untuk UMKM snack catering itu sangat
bagus. Mungkin karena kalau Jogja itu kan tempatnya orang-orang kreatif, banyak acara-acara juga ya Pak Iya. ya. Oh Pak, Waalaikumsalam. Loh, Bapak sudah sampai sini. Tadi kita tungguin. Monggo ini Pak Ruben, Pak RT. Pak RT. Monggo, Bapak lenggah di sini. Apa ini kok kumpul-kumpul ini? Lah ini loh Pak, tadi tuh Pak RT tuh ngajak saya ke tempatnya warganya yang punya usaha snack catering dan katanya sudah pernah dipesan buat acara rapat DPR. DPRD apa pun di DPRD Kota Jogja. Kota. Oh, Bapak atau bukan dulu yang pesan? Oh, kalau untuk snack itu kan langsung dari sekretariat. Sekretariat. Oh, terus katanya belum ada pesan lagi dari sekretariat nih Pak. Wah, ini itu berarti anu tuh promosinya kurang paling. Harus promo yang lebih Nah. giat lagi biar nanti Iya. tertarik kalau ada kegiatan pesannya di sini ngaten ya Pak. Iya. Ya. Pak ini tadi kan kalau Pak RT juga menyampaikan kalau di sini Pak RT juga punya usaha kuliner bakmi Jawa. Lalu ada warga lain itu juga berusaha membuka snack baru nerima pesanan-pesanan gitu. Kalau program gandeng gendong itu tuh sejauh ini seperti apa Pak? Yang programnya kalau dari Pak Dewan kan mungkin juga melakukan controlling evaluasi ya, Iya. pelaksanaannya seperti Iya. apa Pak? Oke, makasih Mbak Isa. Oke, jadi sebetulnya program gandeng gendong ini kan sudah agak lama ya. Nggih. Sudah agak lama yang mana sebetulnya keinginannya itu untuk menggandeng teman-teman UMKM yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Nggih. Yang notabene kalau dulu kan pesen snack itu pasti ke tempat-tempat yang istilahnya sudah punya nama seperti itu. Nah, dengan adanya gandeng gendong pada waktu itu sebetulnya untuk menampung itu teman-teman masyarakat yang punya usaha kuliner yang notabene belum punya nama, masih Ya. home industri lah istilahnya, ngomong tinggu sambilan. Nah, itu terus ada aplikasi gandeng gendong itu tadi. Namun demikian perkembangannya sampai sejauh ini mungkin baru terasa ya. Yang dulu masyarakat tidak tahu caranya promosi. Ya. Dengan adanya gandeng gendong ini diharapkan bisa mengangkat secara ekonomi di masyarakat Kota Yogyakarta. Nggih, nggih. Jadi harapannya seperti itu Iya, sebenarnya. betul ya. Iya. Tujuan besarnya seperti Ya. itu. Dan itu sudah betul-betul bisa ada kesinambungan antara kota, kampung, kemudian juga kampus, Nah. komunitas, korporasi sudah Nah, semua bisa apa belum, sebetulnya Pak? justru kita ingin tahu dari masyarakat langsung ini, Oh, Mbak, jen, jen, kaitannya jen. dengan program gandeng gendong ini, keluhannya apa toh? Nggih, nggih, nggih. Kalau itu kan tadi yang disampaikan Mbak Isa kan tujuannya memang seperti itu. Iya. Bisa nyambung antara Iya. apa namanya? 5K itu ya, semuanya bisa. Bisa nyambung. Tapi ini kan perlu masukan. Sebetulnya sih dirasakan masyarakat ki apa toh? Nah, nggih, Dengan nggih. program ini. Ya, ya, ya. Dengan adanya sekarang mungkin perkembangan teknologi ya, promosi ini kan sekarang pakai nopo jenenge medsos Nggih. terus segala macem. Nah, ini kan perlu masukan juga apa kendalanya dengan program yang sudah ada ini Nggih. di warga. Nah, mungkin nanti Pak RT kan juga lebih paham kondisi Dan secara potensi yang geografis, ada di potensi sini. di wilayah RT sini seperti apa. Nggih. Ini kan nanti bisa memberikan masukan Nggih. yang lebih baik lah untuk kedepannya. Nah, nggih, monggo kalau gitu Pak RT dulu, nanti Pak Ruben juga menyampaikan selama ini berjalan apa yang sudah dirasakan, inginnya seperti apa lah, monggo. Pak RT dulu, monggo Pak RT. Oh ya, kalau saya itu memang kayaknya kalau untuk usaha itu memang kesulitannya untuk pemasaran ya Pak. Nah itu mungkin gimana ya untuk mungkin ada pelatihan mungkin ya untuk cara pemasaran yang baik gimana. Promosi, ya, ngaten ya. promosi, seperti itu. Menurut saya cuma itu Mbak untuk Oh, pemasaran. Kalau untuk apa namanya bikin apa namanya kulinernya mungkin bisa untuk berlatih mungkin bisa, tapi untuk pemasaran memang saya sendiri apa namanya kayak kesulitan gitu loh, karena memang sekarang zamannya medsos Nggih. dan mungkin itu kalau untuk saya. Ya, 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 ya. Itu Promosinya nanti mungkin ya.
Ya, itu nanti warga juga kalau ingin tahu jawabannya seperti apa, kita mau berhenti dulu sebentar, mau tarik nafas, mau menikmati aroma kue yang lagi dibikin. Waduh. Ini loh ya. Wangi soalnya. Ini Pak Dewan juga tetap di sini, Pak Ruben dan juga Pak RT. Warga juga jangan kemana-mana. Dewan Sambang RT akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, warga kita masih di Dewan Sambang RT. Ini baru ada satu ini Pak Dewannya yang rawuh ya, untuk ketemu langsung dengan warga masyarakatnya, menyapa dan juga mencari tahu problematika. Walah kayak apa wae problematika. Bahasanya ya, mungkin yang dihadapi itu seperti apa, strugglingnya kalau sekarang yang nyebutnya itu seperti apa. Tadi ternyata kalau dari Pak RT itu menyampaikan, Mbok Yao kalau bisa ada pelatihan untuk dibantu pemasaran seperti apa, ngaten ya Pak ya, biar bisa mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sekarang kan pakai medsos, lalu di ini apa, ada Instagram, Assalamualaikum. ada thread loh. Waalaikumsalam. Salam. RT. Pak Wakil saudara. Ngasih gitu. Pak. Sehat sedikit. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Pinara, saya tak geser di sini. Ya, ini sudah ada regu A, regu B, regu C. Kuis. Iya. Kuis Dayanti. Lucu Pak Kun, senengane loh. Bapak tadi acara dari mana Pak? Dari Embung Giwangan. Oh, Loh, kok mboten klebus? Auratus. Oh, asli ngembung kok mboten teles. lah nggak ulang tahun ya Pak ya? Nggak ulang tahun gebyur. Saya ulang tahun Indonesia. Saya ulang tahun Indonesia, betul, sebentar lagi. Ya, ini kalau dulu Pak Kun ini ceritanya, Pak Ruben ini di tahun lalu itu jelang 17 Agustus ulang tahun Indonesia ada pesanan sampai ribuan. Iya, betul. Sekarang belum Pak, belum ada pesanan yang ribuan buat di Agustus ini gitu. Nah ini warga di RT 60 ini ada yang usaha snack kuliner, lalu ada bakmi Jawa juga, ini Pak RT. Kalau tadi Pak RT menyampaikan ini kesulitannya saat ini tentang pelatihan untuk promosi Pak Un, ngaten. Marketing ya. J untuk promosi. Lah monggo ini bisa ditanggapi dulu mungkin dari Pak Sigit dulu yang sudah rawuh dari tadi, menanggapi dulu tentang pelatihan promosi, nanti baru ke Pak Kun, monggo. Nggih, makasih Mbak Isa. Jadi kalau bicara produk UMKM khususnya snack ini sebetulnya juga sepertinya sederhana, tapi tidak sederhana. Jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang memproduksi snack-snack rumahan, ya. Namun demikian, kenapa terkait dengan pemasaran ini menjadi kendala? Karena kalau kita bicara produk, kadang-kadang produksi rumahan itu tidak bisa stabil kualitasnya. Nah ini juga tidak hanya sekedar marketingnya saja, kita bicara produknya dulu. Minimal produknya ini bisa layak untuk go. Ya, ada standar quality controlnya Nah, ya, Pak. seperti itu. Nah ini juga perlu pelatihan dengan terkait dengan higienisnya seperti apa. Terus mungkin nanti juga produknya yang baik seperti apa. Ada nilai gizinya, kan hari ini baru gencar stunting toh Pak, gitu, Pak Un. Terus belum nanti terkait dengan sertifikasi halal, mungkin itu nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah kota. Dan yang paling penting adalah
masalah kesehatan tadi. Karena ini juga berkaitan dengan masyarakat umum loh. Jangan sampai nanti kan sering dulu ada hajatan terus viral karena habis makan catering terus keracunan. Nah, ini kan juga perlu diantisipasi. Karena buat sedikit dengan buat banyak itu juga perlu kesiapan khusus. Kalau apa nggih, istilahnya kita baru bisa membuat produksi 100 tapi dipeseni 1000, itu juga persoalan kan seperti itu. Jadi apa bisa diukur lah itu nanti. Nah, dalam hal ini pemerintah kota harus seperti apa? Nah, ini hadirnya di situ. Jadi hadir ya dari awal, maksudnya dari awal itu juga dari mulai awal itu sudah tahu masyarakatnya gregete. Oh, ini ada apa ya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang potensi untuk apa namanya, untuk warga sekitar, untuk meningkatkan perekonomian. Ini kan pemerintah kota hadir dengan pelatihan itu tadi, terus dengan nanti pemasarannya. Kalau pemasarannya saya kira secara teknis nanti kan pasti ada pendampingnya. Di kota juga ada pembelajaran apa namanya, terkait dengan pembelajaran pemasaran produk. Terus syukur-syukur nanti ini IT. Kan ini menurut saya kalau masyarakat di tingkatkan itu kan IT juga masih terkendala. Yo terkendala ilmu, terkendala sarana prasarana. Yo ngomong IT kan masih handphone rada larang. Nah, itu kan juga persoalan juga. Selain marketing juga persoalan anggaran. Nah, ini nanti seperti apa sinerginya? Ini kan harus diformulasikan oleh pemerintah kota. Kita senang tadi apa yang menjadi masukan Pak Sulis, Pak RT, nanti mungkin Mas Ruben seperti apa kondisinya. Nah, ini nanti artinya semangat kita minimal frekuensinya sama dulu. Ya ibaratnya nek wargane apa namanya iso secara ekonomi kuat, ya pemerintah kota saya kira lebih semangat untuk dalam hal ini. Saya kira itu Mbak Iso. Kok tadi Pak Gun gemujengin nopo Pak? Yang membuat tertawa nih Pak Wakil ini nopo nih? Nggih, handphone anyar. Ah iya. Boleh kudu larang. Lah sing dijaluk wadah kan rada repot iki. Iya, kan nuntut sekalian nyatet nama. Pripun iki Pak, kalau untuk pelatihan mungkin yang lebih utama dulu yang mana Pak? Ya, semuanya utama sih sebenarnya, karena sudah berjalan kan. Jadi memang pemerintah kota itu dengan OPD-nya itu harus greteh ya. Harus greteh itu artinya ada UMKM itu yang baru mulai, ada yang sudah berjalan, ada yang sudah baik. Itu perlakuannya kan berbeda mesti ya. Betul. Yang modal pembinaannya juga berbeda, yang baru mulai dengan yang sudah berjalan. Kalau yang mulai berarti kan pelatihan cara membuatnya yang disampaikan Mas Sigit tadi ya, higienisnya, halalnya, macam-macamnya tuh rasanya bagaimana supaya tetap stabil itu antara hari ini dengan hari esok itu. Kalau 3 hari basi. Tempe, jadi tempe gitu. Esok dele sore itu. Pesawatnya dele ya. Yang kedua adalah yang sudah mulai berjalan itu pasti pelatihannya beda. Yang sudah bagus juga pelatihannya beda. Nah, terkait dengan pemasaran pemasaran itu bisa sifatnya offline bisa online ya. Artinya yang offline itu kan misalnya pemerintah kota menginisiasi ada pameran-pameran yang basisnya wilayah misalnya. Ada yang basisnya kota, ada yang basisnya wilayah. Tapi untuk UMKM wilayah nih menurut saya sebaiknya wilayah. Nah, sudah ada sedikit terobosan masih sedikit terobosan yang dilakukan oleh DPRD Mas Sigit ya. Dengan e-kunker yang baru saja kita launching itu, kita mengarahkan tamu-tamu itu ke kampung-kampung wisata. Nah, di kampung wisata itulah UMKM setempat itu bisa menampilkan produknya. Akhirnya laku, alhamdulillah ya. Ada yang dalam durasi 2 jam itu sudah bisa ada transaksi sekitar 8 sampai 9 juta. Itu kan menghidupkan UMKM. Nah, pemerintah itu harus lebih banyak membuat event itu ya, supaya masyarakat tadi bisa memasarkan produknya. Yang kedua yang sifatnya online tadi Nah, sebenarnya ketika periode yang lalu kami sering komunikasi dengan Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Jogja itu, bahwa mereka itu punya pelatihan untuk itu. Untuk punya pelatihan bagaimana memasarkan produk secara online. Kita
pemerintah kota sendiri kan sebenarnya punya namanya aplikasi Sibakul ya Mas Sigit, ya. Sibakul, nggih. Nah, itu kan sudah bisa dipakai itu ya. Nah, marketplace kita yang produk lokal itu perlu ditingkatkan dan informasi itu harus sampai terutama kepada para pelaku. Iya, betul. Jangan sampai kemudian pelakunya ada tapi nggak tahu informasinya bahwa saya bisa iklan akses lewat ke mana, sana, ya. iklan lewat mana gitu kan. Nah, itu yang perlu terus ditingkatkan ya. Termasuk kemudian tanggung jawab pemerintah itu memberikan pelatihan IT tadi nggih. Nah, ini nek HP-ne kudu anyar tadi Nggih. sing rada repot. Ya. Kalau iya saya ikut nyatut ini. Titip Ya, jeneng. paling tidak kan nanti bertahap nggih, ada media sosial juga sekarang macam-macam ya. Terus. Kalau nggak menggunakan yang A bisa yang B dan seterusnya, itu bagian dari bagaimana membuat UMKM yang ada di Kota Jogja, di masyarakat misalnya punya Pak Robin, kemudian bakminya Pak RT ya. Nggih. Nah, itu bisa sekarang kan umsume viral ya. Harus Gimana tahu. supaya FYP kan gitu. Betul sekali. Supaya bisa dilihat banyak orang gitu Nggih, nggih. nggih. Nah, menurut saya seperti itu, Mbak. Nah, Oh, nanti kita yang di dewan itu mendorong. Ya. Begitu kita ketemu OPD, sampaian keluhan beliau-beliau tadi kita sampaikan, yuk kita bikin rumusan program kegiatan yang bisa mendukung itu ABCD kegiatannya gitu ya. Iya. Pripun ini Pak Ruben, ada mungkin yang akan disampaikan lagi. Tadi kan Pak RT nih yang baru menyampaikan tentang pelatihan pemasaran gitu. Kalau Bapak yang memang sehari-hari beserta dengan istri mengelola snack dan catering ini apa Pak yang mungkin pernah jadi sandungan ngaten Pak? Kalau yang jadi sandungan untuk teman-teman gandeng gendong ya, terutama itu pada saat payment. Ini bayar telat. Pembayarannya itu Suwe lah. biasanya agak lama. Dan mereka yang masih merintis, rata-rata mereka, waduh, lah kok Selaan ya Pak? duitnya suwe iki ya, Iya. gitu. Iya. Jen, 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 Gitu. jen. Itu aja Pak, ada lagi mungkin? Terus ya itu sama inti yang pertama itu, kemudian sama mereka kadang teman-teman gandeng gendong itu mereka nunggu, kok tempat saya nggak dipesenin ya, kok tempat saya nggak dipesenin ya. Nah, cuman kemarin dari beberapa OPD bilang kita berusaha untuk meratakan semua teman-teman gandeng gendong supaya bisa bergerak gitu. Jadi mungkin teman-teman gandeng gendong bisa untuk bersabar ya, untuk mendapat giliran untuk menerima orderan. Iya. Gitu. Itu biasanya memang yang sudah terdata di teman-teman di gandeng gendong itu Iya. nanti akan diurutkan gitu atau gimana Pak kalau yang pengalaman Bapak dulu? Kalau diurutkan saya belum tahu ya Iya. untuk sistemnya Teknisnya tiap seperti apa tiap nantinya? OPD. Tapi kemarin katanya tiap OPD harus tidak boleh cuman ngambil dari satu gandeng gendong saja gitu. Di Raspberry terus gitu nggak boleh? Nggak boleh, itu nggak Harus boleh, ganti. harus pindah-pindah. Iya. Ganti pindah tempatnya Oh, oh. Isyberry ya kalau gitu ya. Saya bikin habis itu di sebelah rumahnya. Iya. Usahanya nanti apa saya ambil dari tempatnya Pak Ruben, saya buka nama sendiri gitu. Enggak Pak, bercanda Pak. Saya nggak bisa masak juga Pak, bisanya ngicipi kalau saya itu. Nah ini kalau yang disampaikan Pak Ruben tadi kan sedikit banyak juga mewakili juga mungkin yang dialami, dirasakan oleh rekan-rekan gandeng gendong juga seperti apa. Iya, Nah betul. ini warga, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol lagi. Plus boleh nanti mungkin Pak Dewan untuk langsung meninjau juga ke dalam prosesnya. Kalau lagi ini pas lagi ada pesanan banyak Pak. Iya, boleh. Nah, alhamdulillah Monggo, nanti bisa silakan. melihat langsung seperti apa prosesnya gitu nggih. Iya, Nah, boleh. warga jangan kemana-mana, kita juga akan lihat langsung seperti apa. Ini kalau di Raspberry ini kalau lagi riweh-riwehnya ada pesanan seperti apa, mungkin akan bisa menginspirasi Anda. Tetap di Dewan Sambang RT, kami kembali sesaat lagi.
Ya, matur nuwun, ini warga masih bergabung di Dewan Sambang RT dan semakin seru ya setelah kita menerima masukan-masukan, cerita-cerita yang dialami. Ini kalau langsung tadi Pak Ruben, salah satu yang menjadi sandungan adalah ada ini yang sesama anggota Gandeng Gendong ini nunggu-nunggu kok tempatku belum ada pesanan gitu. Nah, ini saya nanti izin untuk melempar supaya dari Bapak Dewan berdua bisa memfasilitasi kira-kira solusinya seperti apa. Sama mungkin kalau misalnya dengan kolaborasi ngaten kan sesama anggota Gandeng Gendong dan juga yang ada warga di sini, mungkin mereka juga bisa menciptakan snack atau olahan kuliner tertentu yang bisa titip masuk di salah satu dari anggota Gandeng Gendong, misalnya di Raspberry. Jadi nanti pesan di Raspberry, tapi semua gitu ya. nggih leres. Ngaten pripun Bapak? Monggo silakan. Ya, Pak Kun. Pak Kun, Nggih. Pak Kun riyen Yang monggo. sandungan tadi ya. Nggih, Pak. Ampun Sandungan kesandung, tadi. Pak. Jadi memang sejak periode lalu itu ya, ketika masih ada wali kota existing itu ya, sebelum yang sekarang itu kita sudah sering mendapatkan keluhan yang sama dari teman-teman yang di Gandeng Gendong, bahwa pembayaran yang dilakukan pemerintah itu sering Mundur. terlambat, Oke. mundur lama itu ya. Meskipun tadi nggih alasannya mengantrikan biar semua merata itu bisa diterima, cuman sebenarnya kan jangan sampai kalau bahasa masih gitu masyarakat yang modali pemerintah itu kan. Nanti kalau kebalik kan, kalau kemudian kita keluar modal dulu sampai ditundanya lama, padahal untuk berputar. Ya kalau yang modal besar nggak ada masalah ya, artinya dia masih bisa saving dengan yang lain. Tapi kalau yang terbatas ya memang itu satu-satunya usaha, itu kan agak repot. Nah nanti kita menjadi satu perhatian ya, nanti di rapat-rapat komisi ya, ketika kita bertemu dengan masing-masing OPD akan kita sampaikan. Termasuk kan terutama ke BPKAD ya, bendaranya kas daerah itu kan, mereka yang mengucurkan dana ke semua OPD kan mereka ya. Kuncinya ada di situ sih. Nah, nanti dengan kebijakan kita yang ada di Dewan itu mendorong pemerintah kota dalam hal ini untuk mempercepat proses pencairan dari Gandeng Gendong itu ya. Oke, nggih. Mungkin ada tambahan Pak Sigit napa? Nggih, saya kira ini suatu masukan yang sangat bagus nggih. Dalam artian program pemerintah, saya yakin tidak ada program pemerintah yang ibaratnya itu menyengsarakan masyarakat. Saya yakin nggak ada. Hanya memang proses di lapangan itu kadang-kadang memang banyak faktor hal yang harus dievaluasi kembali. Salah satunya itu tadi terkait dengan baik marketing, terus apa namanya, Quality pembayaran, control juga terus tadi nggih. quality control. Ini saya kira masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi sebetulnya ini harusnya dinas hadir di sini, maksudnya bisa Ya, langsung krungu. iya. krungu, langsung kita rembukan. Nggih, Ini kan selesai ya, Pak, ya, sebetulnya. diskusi, Jadi nggih. diskusi, bukan suatu hal yang terus kita harus seperti ini, enggak. Kita juga mendengarkan keluhan OPD itu seperti apa toh? Iya. Keluhan dinas Oh itu ya, seperti betul, apa? betul. Ini kan perlu kita dengar juga. Oh, dari dinas seperti ini, dari masyarakat seperti ini. Nah, nanti kita cari jalan tengahnya seperti apa. Jadi saya kira ini hal yang cukup bagus karena kita melihat Raspberry nggih ini. Ya. Raspberry ini kan betul-betul UMKM, bukan Nggih, suatu hal usaha sing rumahan nggih. pabrik. Ini kan Nggih. bukan pabrik. Nggih, Iki yo omah, yo dinggo nyambut gawe, leres. dinggo macam-macam. Nah, ini Nggih. sebetulnya salah satu miniatur masyarakat di Indonesia itu ya seperti ini. Yo dinggo turu, nggo ngomong anak, Nggih. nggo sinau, Iya leres. isih nggo nyambut gawe coba. Niku mumet lho Ade. Loh, ini kondisi yang real seperti ini. Nah, nanti seperti apa mungkin dari Dewan secara prinsip kita mendorong lah. Ya semua fungsi pemerintahan ingin mensejahterakan masyarakat itu. Nggih. Jadi justru potensi yang ada ini, misalnya Pak RT tadi punya bakmi no, Bakmi Jawa. bakmi Jawa, terus di sini nonton apa mulai? Angkringan. Ini kan apa? Embrio pertumbuhan ekonomi. Bakmi Jawa mesti ya butuh rewang, nggih mboten? Rewang mesti butuh tenaga iso kanan kiri, nggak wedang, asa-asa. Terus misalnya Mas Ruben iki snack.
snack itu kan tidak hanya satu macam. Nggih. Misalnya tonggone iso nggawe putu, gawe putu. Nggih. Tonggone iso nggawe undi-undi, gawe undi-undi. Mas Ruben isone nggawe napa jenengan? Roti. Nah, liyane kan bisa di mix. Kolaborasi. Saya kira ini suatu hal apa namanya? Embrio yang bagus dan pemerintah kota harus hadir. Nggih. Harus hadir dan ini harusnya didorong. Nggih. Karena apa? Tidak semua masyarakat itu juga bisa berkembang seperti Mas Ruben ini. Nggih. Nah, ini biar kita bisa mengajak masyarakat berkembang bersama. Mungkin kita intip ini sedang proses produksi apa? Oh, iya, Dok. Roti atau Roti Mbak, bukan intip. Mboten sios ngintip neng ngaten nggih. Ini kita masuk ke dalam boleh ya, Pak? Boleh. Ya. Monggo Bapak kita dan dari DPRD ini untuk bisa meninjau langsung. Ah, monggo nih Mau Pak ngicipi Sigit, Pak ini, Kun. Bu. Masih belum matang ya? Oh, belum matang. Berarti salah ini datangnya ini. Harusnya nanti ya. Oh, ya. Pesanan dari mana ini, Bu? Kalau ini rumah sakit Bethesda. Oh, dari Rumah Sakit Rumah Bethesda. sakit Bethesda. Oh, nggih, Kalau nggih, tadi nggih. juga ada kita pesanan nasi ke Kodim. Oh, Nasi juga itu tadi pagi. Kurang pagi berarti datangnya. Iya. lagi di Kodim. Di Kodim. Lah ini kok bisa sampai Bethesda Kodim itu? Kalau makanan itu kan mungkin dari mulut ke mulut ya. Oh. Jadi kan kalau Lah, ada rapat, terus mereka kan, oh kok bagus, oh kok ini, mungkin kok Iya. enak, penampilan juga tak ini gitu kan. Iya. Akhirnya getok tular. Nggih. Kalau saya kalau makanan dari mulut ke perut. Oh iya. Beda lagi. Kalau enak baru diomongin ke yang lain ya. Betul, Bu, diceritain lagi gitu. Bu, Ini bikin snack ya? Bisa seneng. Produknya dari sini semua. Ada kita ngambil dari tempat yang lain. Oh, tetangga gitu? Ada tetangga. Ini kan tergantung request biasanya. Oh. Kalau tetangga, kalau kita makanan tradisional kayak arem-arem, lemper, kita biasanya ngambil ke tetangga, telepon. Kalau ini pas requestnya tidak ada. biasanya kalau syarat supaya misalnya nih warga bisa ikut juga kolaborasi dengan Raspberry itu harus ada syarat tertentu mbak tentu Ibu? Ya kita ngicipin kita enak sesuai dengan standar kualitas kita. Karena kan kita juga kalau misalkan nggak sesuai standar kita kan ini ya mempengaruhi nama kita juga. Yang penting rasa enak dan dia tepat waktu, udah bisa kita ngambil. Kita kolaborasi juga sering. Kalau kita semuanya nangani sendiri kan nggak Betul. mungkin. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. tetangga-tetangga juga. Iya. Ini mbaknya sama Pak Ruben apanya? Pekerja atau? Hah? Suami istri. Iya. Oh, suami istri. Ya, ini cucu-cucu ingatan Mbak. Kolaborasi. Kolaborasi betul, jadi kolaborasi seterusnya. PL. Pak Kun mungkin ada yang mau ditanyakan apa Pak Kun? Ini kenapa mohon Bu yang sedang Kalau bikin? ini sosis Solo, Oke. ini cake tape, ini fruit pie, tadi Pie sus buah. rebus. Ini Yang pesenannya. kalau yang menu utama di sini snack dari Raspberry itu yang apa biasanya? macam-macam sih Mbak. Soalnya kan kalau satu OPD kan mereka Beda-beda pesennya permintaan. beda permintaan. Oh, Terus kalau pesanannya cuma itu aja kan bosan. Iya, Jadi iya. kita selang-seling. Oh, selera ya. Biasanya ya Selera. manis gurih. Manis, gurih, lomboan, tradisional itu satu paket. Nah, ini peralatannya apa aja, Mbak? Ini kita Kok ada oven. apa Iya. kayak Apa nih? ini Monggo, penggorengan monggo. atau apa? Oh, ini oven nih Pak. Oven. Oven. Ini oven. Ini listrik atau gas? Ini gas sama listrik, nyalainnya pakai listrik, tapi kalau ini penggunanya pakai gas. Nah. Ada Nah, ini ada- gini Mbak Ise. Saya kira saya tadi sampaikan tuh makanan itu kan kompleks, termasuk mungkin harga. Ini pemerintah juga harus hadir untuk bisa menstabilkan harga-harga bahan pokok, baik gas ini kan juga mulai kita ketahui bersama dengan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Nah, ini kan juga bensin naik, minyak naik. bahan baku, terutama sekarang udah mulai naik sekali. Apa itu? Bahan baku naik semua. Ayam. Oh, Oh, iya iya. iya iya. Kemarin sebelum pas libur sekolah itu langsung menurun drastis kan 24.000 per kilo. Habis itu sekarang langsung 36.000. Nah, Kadang di pasar aja sampai 40.000 kan naiknya Hampir dua kali. Hampir Pak. 2 kali. Iya, Jeng jeng itu jeng. sangat-sangat
mempengaruhi. Jadi Gas. susahnya tuh kan kalau mau naikkan harga juga Kalau dinas kan Bisa nggak bisa gitu. naik harga. Susah ya? Susah kalau dari dinas kan Oh. sudah ada dipatok. patokannya. Hmm. Saja Iya. Mas. Nggih. Pagunya sudah ada, jadi ya mengikuti pagu Mengikuti, anggaran itu. Ya. Oke. Kalau dikurangi snacknya mereka pindah ke lain hati, tapi kitanya juga Nanti Bukan sakit lain hati. Bu. Nah, kita sakit hati. Ya, ini mungkin juga ini non sewu nih, saya tak geser karena Pak RT ini nggak pakai. Pak RT, non sewu mungkin kalau dari Pak RT ada yang mau disampaikan, saya bantu pegang aja. Kira-kira apa Pak masukan yang mungkin akan diperlukan juga biar mumpung ada Pak Dewan juga kan ya, ini supaya warga di RT 60 ini juga bisa nanti akan sama-sama menikmati, sama-sama maju, perekonomian keluarganya juga bisa ikut dinamis ngaten Pak. Napa Pak, ada usulan mungkin? Ya mungkin itu tadi ya Pak tentang pelatihan nggih. Nanti ada pelatihan bikin apa snack atau apa di dinas itu kan dulu sering ya untuk pelatihan apa, terus kalau dulu itu yang ikut pelatihan terus dikasih apa itu dapat alat itu tadi dulu kan ya. Itu mungkin kalau nanti sana ada pelatihan mungkin warga saya suruh untuk ikut seperti itu biar nanti bisa bikin terus mungkin bisa kolaborasi dengan Bapak Ruben seperti itu nggih. Ngaten. Ngaten mungkin. Kira-kira memungkinkan nggih, Pak? Ya kita usahakan dalam artian apa ya? Ya memang seperti ini kan dengan kondisi efisiensi sekarang. Ini Pak pimpinan juga apa pusing ini Pak Kuncoro dengan kondisi efisiensi ini. Jadi dengan keterbatasan ini ya mudah-mudahan kita untuk ke depan akan lebih baik karena kalau bicara ekonomi ini memang kondisinya memang tidak baik-baik saja kan seperti itu. Nah, namun demikian untuk apa kemandirian dalam artian penguatan di masyarakat kan salah satunya ini tadi apa namanya seperti Mas Ruben ini kan kita lihat dia bisa mandiri dengan apa namanya Melihat peluang dengan juga ya. keterbatasan dukungan dari pemerintah. Jadi kan bisa mandiri ini perlu dicontoh dan saya kira apa pemerintah nanti terkait dengan apa yang disampaikan tadi ya ini menjadi bagian penting dewan apa namanya nanti di rapat-rapat di komisi. Ini mungkin yang terakhir ini dari Pak Kun juga bisa memberikan motivasi semangat juga untuk warga kota Yogyakarta biar kita bisa sama-sama terus mboten gelimpang magicome pripun ngaten Pak Kun. Monggo silakan. Baik ya. Ini Mas Kis sudah menyampaikan ada contoh yang baik ya dari satu kemandirian masyarakat yang kemudian dengan itu bisa bergerak meningkatkan kualitas ekonominya. Nah ini tadi Pak RT juga sudah membuka peluang bagi warganya nanti ketika pemerintah kota menyediakan pelatihan-pelatihan, warganya akan diikuti. Nah setiap ada peluang sesegera mungkin diambil itu, karena bisa jadi kan kuota biasanya terbatas, nanti kan harus cepet-cepetan gitu ya. Dengan keterbatasan anggaran berarti kuota juga akan terbatas. Nah mudah-mudahan ya dengan kita berjuang terus nih bersama-sama ini nanti akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian tadi program-program dari pemerintah harus dilanjutkan ya, misalnya membuat event-event supaya kemudian mereka bisa bergerak. Kemudian yang tadi saya sampaikan bagaimana kampung-kampung wisata dihidupkan, dikunjungi dan seterusnya sehingga apa yang ada di masyarakat itu bisa ditampilkan, bisa dijual dan lain sebagainya. Itu kan terus kita dorong ya. Oke, siap. Jadi demikian ya warga ya. Ini pemerintah sudah mengupayakan ada program gandeng gendong juga. Masyarakat juga difasilitasi, tapi kita juga harus berdaya upaya berkolaborasi. Jadi sama-sama bisa banyak yang mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau gitu kita akan pamit dulu dari Dewan Sambang RT untuk episode kali ini sembari menikmati aroma yang enak sekali. Nanti boleh ngicipi kan ya, Bu ya? Oh boleh ngicipi, alhamdulillah Gusti Allah rezeki. Kalau gitu kita akan icip-icip dulu, pamit dulu. Bertemu di Dewan Sambang RT berikutnya. Bareng.